11 motivasi ampuh, menabung ala emak-emak, dari boros jadi hemat. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Bu, apa kabar nih saldo rekeningnya? Setelah gempuran harga minyak goreng dan beras yang hobinya naik terus kayak tensi, kalau lihat cucian menumpuk, jujur ya Bu, saya saja kalau lihat aplikasi belanja bawaannya, pengen check out terus, padahal isi dompet sudah teriak minta tolong, karena gaya hidup yang boros banget. Berdasarkan artikel Tren Manajemen Keuangan Rumah Tangga 2026, kemampuan ibu mengatur uang itu kunci utama kebahagiaan keluarga di tengah ekonomi yang lagi tidak menentu begini. Video ini penting banget, supaya kita tidak cuma jadi menteri keuangan yang jago bayar tagihan, tapi juga jadi direktur tabungan yang punya simpanan masa depan demi kenyamanan kita sendiri. Mari kita bahas 11 motivasi ampuh, supaya ibu-ibu bisa berubah dari hobi foya-foya menjadi jago menabung dengan cara yang masuk akal dan tetap bikin hati senang. 1. Motivasi paling kuat adalah membayangkan hari tua kita. Tidak perlu merepotkan anak cucu hanya untuk sekadar beli jamu atau bayar listrik rumah. Ibu pasti tidak mau kan? Pas sudah sepuh nanti malah jadi beban karena kita tidak punya persiapan dana pensiun yang cukup sejak sekarang. Contoh nyatanya, kalau kita nabung 10.000 saja sehari, dalam setahun sudah terkumpul 3.650.000 yang lumayan banget buat cadangan masa tua. Ingat ya Bu, anak-anak kita nanti punya kehidupannya sendiri, jadi punya tabungan mandiri itu adalah bentuk kasih sayang tertinggi untuk mereka dan diri kita sendiri. 2. Menabung itu adalah cara kita membeli ketenangan pikiran saat tiba-tiba ada urusan darurat seperti atap rumah bocor atau motor, suami mogok mendadak. Rasanya jauh lebih tenang kalau punya dana darurat daripada harus pusing keliling kampung, pinjam uang ke tetangga yang mulutnya lebih tajam dari silet. Bayangkan ibu punya simpanan di bawah kasur atau rekening rahasia yang siap sedia kapan saja dibutuhkan, tanpa perlu drama air mata. Ketentraman hati saat tahu ada uang cadangan itu, harganya jauh lebih mahal daripada tas baru yang lagi diskon di mall. 3. Kita harus sadar kalau harga barang di masa depan pasti jauh lebih mahal daripada harga sekarang. Karena inflasi itu nyata adanya, bukan sekadar dongeng. Kalau sekarang bakso harganya 15.000, 10 tahun lagi bisa jadi 50.000 per porsi. Sementara pendapatan kita belum tentu naik secepat itu. Menabung sekarang artinya kita sedang menyelamatkan daya beli kita di masa depan, supaya tetap bisa makan enak tanpa harus mengeluh tiap hari. Jadilah ibu yang visioner, yang sudah menyiapkan benteng pertahanan keuangan, sebelum badai harga naik, menerjang lebih hebat lagi. Yang nomor 4 adalah motivasi selanjutnya adalah keinginan untuk punya aset sendiri tanpa harus tergantung penuh pada jatah harian dari suami tercinta. Punya tabungan pribadi itu bikin rasa percaya diri ibu naik berkali-kali lipat karena kita merasa punya kuasa atas keuangan sendiri. Misalnya kalau ibu pengen beli kado buat orang tua, ibu bisa langsung ambil dari tabungan sendiri, tanpa harus izin berkali-kali yang kadang bikin suasana rumah jadi kaku. Kemandirian finansial bagi seorang ibu itu bukan soal sombong, tapi soal martabat dan keleluasaan dalam berbuat kebaikan. 5. Ibu harus ingat, kalau anak-anak kita butuh pendidikan yang layak, dan biaya sekolah itu naiknya lebih kencang daripada kecepatan lari atlet maraton. Tabungan pendidikan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, kalau kita ingin melihat masa depan anak-anak lebih cerah dari orang tuanya. Contohnya, mulai sisihkan uang jajan skincare yang tidak seberapa itu untuk ditabung dalam asuransi pendidikan atau emas batangan yang nilainya stabil. Melihat anak bisa kuliah di tempat impian
Karena hasil kerja keras kita menabung, itu rasanya lebih nikmat daripada pakai perhiasan emas seberat 1 kilo. 6. Jadikan keinginan untuk beribadah ke tanah suci sebagai pemacu semangat paling utama dalam menyisihkan setiap lembar rupiah. Kalau kita niatnya sudah untuk ibadah, biasanya jalan untuk menabung itu dibukakan lebar-lebar oleh Tuhan lewat rezeki yang tidak disangka-sangka. Bayangkan ibu sedang menabung satu persatu batu bata untuk jembatan menuju Baitullah yang suci dan penuh berkah. Uang 1.000 atau 2.000 yang biasanya buat beli kerupuk bisa dialihkan ke celengan khusus haji atau umroh supaya impian itu segera menjadi nyata. 7. Meminimalkan pengeluaran tidak penting. Itu sebenarnya adalah cara kita menghargai tetesan keringat suami yang sudah berjuang mencari nafkah di luar sana. Bayangkan, suami kita kepanasan dan kehujanan. Kita di rumah malah asyik belanja. Barang yang manfaatnya cuma buat pajangan lemari saja. Menabung adalah bentuk apresiasi kita terhadap kerja keras pasangan, supaya hasil jerih payahnya tidak menguap begitu saja menjadi sampah plastik. Hubungan suami istri pun pasti jadi lebih harmonis kalau urusan keuangan rumah tangga rapi dan tidak penuh dengan tumpukan utang. 8. Motivasi lainnya adalah agar kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan tanpa harus mengganggu anggaran pokok dapur kita. Menabung memberikan kita keleluasaan untuk bersedekah lebih banyak karena kita punya kelebihan dana yang memang sudah disiapkan untuk berbagi. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ibu pasti merasa bahagia luar biasa saat bisa menjadi penolong bagi sesama. Kekayaan yang sesungguhnya adalah saat tabungan kita bisa menjadi manfaat bagi orang banyak di sekitar kita. 9. Ibu harus punya cita-cita untuk memiliki rumah sendiri atau renovasi rumah yang lebih nyaman sebagai tempat bernaung keluarga. Menabung untuk tempat tinggal adalah investasi jangka panjang yang paling logis, karena nilai tanah dan bangunan tidak pernah turun. Daripada uangnya habis buat bayar kontrakan terus-menerus, lebih baik cicil sedikit demi sedikit untuk DP rumah atau beli bahan bangunan. Rumah yang nyaman akan menciptakan suasana keluarga yang bahagia, dan anak-anak pun betah menghabiskan waktu bersama orang tuanya. 10. Hobi menabung akan menjauhkan kita dari lingkaran setan pinjaman online atau rentenir yang bunganya mencekik sampai ke leher. Banyak sekali kasus ibu-ibu depresi karena terjebak utang demi memenuhi gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kita tanggung. Motivasi paling kuat adalah hidup tenang tanpa teror, penagih utang yang bisa merusak kesehatan mental dan nama baik keluarga. Lebih baik makan tempe setiap hari, tapi punya tabungan, daripada makan mewah tapi tiap malam tidak bisa tidur karena dikejar tagihan. 11. Jadikan kegiatan menabung ini sebagai teladan nyata bagi anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang menghargai uang sejak dini. Anak adalah peniru ulung. Kalau mereka lihat ibunya rajin menabung, mereka pasti akan ikut berhemat dan tidak mudah merengek minta barang mahal. Kita sedang membangun karakter generasi masa depan yang tangguh secara finansial melalui kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pendidikan keuangan terbaik tidak didapat di sekolah, tapi di meja makan saat melihat ibu mengelola uang dengan sangat bijaksana. Jadi intinya ibu-ibu sayang, menabung itu bukan soal seberapa besar pendapatan kita, tapi soal seberapa besar kemauan kita untuk mengendalikan nafsu belanja yang kadang tidak masuk akal. Kita seringkali terlalu egois memenuhi keinginan saat ini, sampai lupa kalau masa depan itu butuh persiapan yang tidak murah dan tidak instan. Mari kita refleksi diri. Sudah berapa banyak uang yang terbuang percuma hanya untuk sekadar pamer di media sosial atau mengikuti tren yang tidak ada habisnya. Sedikit autokritik buat kita semua, jangan sampai penampilan kita terlihat mewah, tapi isi tabungan kosong melompong,
Sampai buat beli obat saja harus pinjam tetangga. Semoga 11 motivasi tadi bisa bikin ibu makin semangat buat isi celengan dan tidak gampang tergoda rayuan diskon yang seringkali menyesatkan itu. Jangan lupa bahwa konsistensi adalah kunci utama. Lebih baik menabung sedikit tapi rutin daripada nabung banyak tapi cuma sekali dalam setahun. Tetap bahagia ya, Bu. Karena ibu yang bahagia adalah ibu yang punya perencanaan keuangan yang matang dan bebas dari stres masalah uang. Mari kita buktikan kalau emak-emak Indonesia itu bukan cuma jago masak, tapi juga jago dalam urusan finansial demi kesejahteraan keluarga tercinta. Terima kasih sudah setia mendengarkan curhatan saya. Jangan lupa bagikan video ini ke grup arisan ibu-ibu, supaya makin banyak yang sadar pentingnya menabung. Kalau ibu punya pengalaman unik atau tips tambahan tentang cara menabung yang ampuh, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menginspirasi. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya, yang pastinya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang luar biasa. Tetap semangat, tetap hemat, dan mari kita songsong masa depan dengan senyuman dan tabungan yang terus bertambah setiap harinya. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.